Sebelumnya ini perkenalkan ya, nama saya Rindi Duta Lestari. Di sini saya ingin mewawancara Mas. Muhammad Chairul Haidar. Nah, untuk mewawancara Mas Sarul Haidar mengenai tentang toleransi beragama. Ini langsung ke pertanyaannya aja ya, Mas. Untuk yang pertanyaan pertama, ini menurut Anda apa yang dimaksud dengan toleransi beragama? Toleransi beragama menurut saya itu kelegoan kita. Enak dengan perbedaan agama yang ada di Indonesia, terus ya intinya itu legowo dengan perbedaan agama yang ada di Indonesia, dan kita menghargai juga perbedaan agama sesuai dengan konsep negara universal. Ini catatan. Ini berarti lebih menghargai perbedaan. Ya, lebih menghargai aja. Oke, baik. Untuk selanjutnya nih, pertanyaan kedua, menurut Anda apa faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dalam kerukunan umat beragama di Indonesia? Mindset. Bisa dijelasin dong? Biasanya itu mindset itu pengaruh-pengaruh dari misalnya kayak pemuka agama yang ya bukan terlalu sih, lebih kurang menghargai lah. Kurang menghargai adanya keberagaman agama, jadi kan membawa pengaruh-pengaruh yang buruk untuk ya, merasa agamanya lebih baik dari agama lain. Oh, misalkan sekarang ini kan lagi ngetren ya, Mas, Islam tuh paling baik, nah seperti itu. Gak boleh itu ya, Mas? Sebenarnya kalau dalam agama ya benar sih, maaf, kita paling baik, cuma dalam konsep warga negara harusnya tidak begitu. Nah, lalu untuk pertanyaan ketiga nih, kegiatan apa yang dapat meningkatkan tingkat toleransi antar umat beragama? Menurut Anda toleransi bisa tuh, kan bisa terjadi ya, sering ya, itu waktu hari raya. Karena Hindu yang barusan ada nyepi kan, yang di Bali kan sih biasanya ramai terus kan nyepi lah, kan masyarakat kan ikut semua elemen agama manapun kan harus menghormati. Nah sebaliknya kalau misalnya agama Islam ya seperti itu. Ini ya misalkan kayak kelihatannya di Bali ya, kalau hari raya nyepi people kita juga orang Islam ya juga ikut di dalam rumah, nggak membuat keramaian gitu ya. Nah, seperti itu nanti pasti waktu Idul Adha ada pembagiannya ikut ya, dapat semua. Oh ya. Jadi nggak hanya orang Islam aja nih yang dapat daging, tapi semua masyarakat sekitar bisa merasakan manfaat dari hari raya ya. Lalu yang pertanyaan keempat nih, cara mengatasi perbedaan keyakinan dan praktik agama yang mungkin menyebabkan konflik agama beragama. Saya paham gimana nih? Untuk mengatasi itu lebih ke arah diri sendiri, tidak harus mengontrol diri sendiri. Itu pertama, kalau misalnya bebas, kita sepintar apapun, setinggi apapun ilmunya, cuman kalau gampang kepengaruh dengan hal-hal yang kurang baik, untuk nantinya ya pasti gampang ke bawah arus yang bisa buruk bisa baik. Jadi itu tergantung kita sendiri, pemikirannya kita mau jadi bagus atau mau jadi buruk, ya terserah kita kan. Ya lebih ke menjaga iman juga ya, lebih menjaga diri kita sendiri lah. Terus pertanyaan terakhir nih, Mas, menurut pandangan Anda tentang pentingnya saling belajar dan memahami keyakinan agama orang lain? Ya penting sih, penting. Kan tujuannya kan baik ya, saling belajar, memahami perbedaan agama. Itu pasti menimbulkan hal-hal yang baik seperti yang akan datang lah. Dan kayak kita berbuat baik kepada agama ini, kepada orang-orang agama ini. Nanti misalnya kita ada musibah atau hal-hal yang di luar prediksi, pasti akan ada bantuan. Karena apa? Karena perbuatan banyak yang kita lakukan. Nah kalau misal kita jahat, misalnya kita berbuat yang buruk, akibatnya ya buruk ya. Butuh aja. Oh ya, ini mungkin setelah pertanyaan Anda, kalau di lingkungan kampus nih, menurut Anda itu contoh gimana kita tuh melakukan toleransi beragama di lingkungan kampus? Ya setiap pertama salam pembuka, semua salam agama manapun masih disebut. Tapi waktu ini ya pidato. Ya pidato, nanti kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan terus berdoa dengan mereka ini. Lalu bikin ada untuk antar mahasiswanya nih. Antar mahasiswa kalau kan begini, kalau mahasiswa kan biasanya gampang terpengaruh ya, karena yang makin muda sih pikirannya gampang terpengaruh sama orang lain. Nah, gimana dari kita sebagai mahasiswa bisa menangkal itu semua? Ya penguatan diri. Ya penguatan diri aja seperti tadi. Makasih ya, Mas. Permisi, sebelumnya saya Rusmana Hidayah, izin mau mewawancarai. Sebelumnya perkenalkan namanya siapa? Nama saya Gede Murah Dharma dari
Saya di sini mahasiswa S1 Fakultas. Oh, untuk agamanya gimana yang tahu? Saya beragama Hindu. Oke, baik, langsung saja ya Mas ya, kita akan melaksanakan wawancara. Yang pertama itu, menurut Anda apa yang dimaksud dengan toleransi antar umat beragama? Kalau menurut saya, sederhananya toleransi umat beragama itu berarti kita bisa bersikap menghormati atau menghargai atas sesama umat beragama lah, walaupun ini tidak beda agama ya, karena memang di Indonesia ini kan beragama itu kan sangat beragam ya. Ada menurut salah saat ini udah ada 6 agama yang diakui, jadi kita bisa bersikap saling menghargai, saling menghormati antar keberadaan perbedaan agama yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya, menurut Anda, apakah faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dalam kerukunan umat beragama di Indonesia? Kalau menurut saya, salah satu mungkin yang bisa menjadi faktor itu yang bisa menimbulkan konflik antar umat beragama itu misalnya adanya fanatisme yang berlebihan ya terkait satu agama itu. Misalnya satu oknum orang itu punya sikap yang berlebihan terhadap suatu agama, jadi dia kesan agama yang lain akan merendahkan agama yang lain. Itu salah satu faktor yang bisa menimbulkan konflik antar umat beragama. Selain itu adanya isu-isu hoax gitu ya, yang belum terbukti kebenarannya, yang bisa memancing atau memicu pergesekan lah di antara umat beragama. Ini selanjutnya, menurut Anda kegiatan apa yang dapat meningkatkan tingkat toleransi antar umat beragama? Menurut saya kegiatan yang bisa meningkatkan toleransi antar umat beragama itu kegiatan yang bisa istilahnya itu seperti menyatukan umat beragama dalam satu wadah. Misalnya kalau beberapa bulan lalu kan umat muslim itu melaksanakan ibadah bulan puasa, dan karena puasa itu misalnya dalam kegiatan buka bersama itu kan mahasiswa itu mengadakan buka bersama. Nah itu bisa tuh kita saling ajak teman-temannya yang walaupun teman-teman yang beda agama, yang muslim ya, dan yang agama Hindu, agama Kristen, Buddha atau lain sebagainya, itu juga belajar dalam kegiatan tersebut. Saya ya antar sama teman-teman mahasiswa juga saling berat lah, walaupun mereka berbeda agama, mereka tidak melaksanakan ibadah puasa seperti ini. Kemudian kalau dari pemerintah mungkin upaya yang bisa dilakukan itu ya sama juga seperti dasar kegiatan yang bisa menyatukan keberagaman agama yang ada di Indonesia. Misalnya pada waktu lalu itu di Jember, dari pemerintah Kabupaten Jember itu melaksanakan kegiatan pesta seni dan parade budaya lintas agama. Jadi di sana itu ada tarian dari Jawa, tarian dari Bali, atau seni budaya yang ada di seluruh Indonesia yang lainnya juga. Jadi dengan adanya kegiatan tersebut bisa membuka pemikiran pandangan masyarakat itu lebih terbuka bahwa ini loh Indonesia itu agamanya beragam, dan budayanya gitu dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi perbedaan keyakinan dan agama yang mungkin menyebabkan konflik antar umat beragama? Salah satu caranya menurut saya tentu harus dalam kita meyakini suatu agama kan tentu berbeda dengan orang lain. Misalnya saya beragama Hindu, teman-teman di sini pada yang Muslim, jadi untuk menyikapi perbedaan agama itu supaya tidak memicu terjadinya konflik itu kita dalam diri kita itu kita harus bersikap taat sama kita secara moderat. Secara moderat ini dalam arti kita beragama itu sewajarnya aja. Kita beragama seimbang, tidak berlebih-lebihan, atau istilahnya itu ini lawan dari fanatis ya. Jadi kalau kita beragama secara moderat berarti kita tidak beragama itu secara fanatik atau secara berlebihan gitu. Jadi kalau memang boleh istilahnya itu ininya sewajarnya lah, tidak melebih-lebihkan apa yang diantarkan dari suatu syariat itu. Nah, yang terakhir teman, ini bagaimana pandangan Anda tentang pentingnya saling belajar dan memahami keyakinan agama orang lain? Menurut saya kalau mempelajari keyakinan agama orang lain itu adalah suatu kepentingan ya. Pertama misalnya saya umat Hindu di sini,
tinggal di wilayah yang memang mayoritasnya itu beragama Islam ya, umat Muslim. Jadi ya saya rasa ada urgensinya itu untuk mempelajari seperti apa keyakinan-keyakinan yang diajarkan dalam agama Islam, gitu ya. Jadi supaya kita tahu, oh teman-teman saya ini jam sekian, misalnya jam 5:30 itu sudah waktunya maghrib, jadi waktunya mereka untuk ibadah. Jadi misalnya kita mau melakukan kegiatan jam tersebut, itu mungkin bisa dialihkan supaya teman-teman itu bisa melakukan ibadahnya terlebih dahulu. Gitu pula dengan saya, misalnya saya sedang ada hari raya gitu, jadi teman-teman saya bisa juga memberikan toleransi dan lain sebagainya ya. Jadi mempelajari suatu keyakinan orang lain itu tidak berarti kita itu mengkhianati atau hal-hal buruk lah, jangan dipandang sebagai hal negatif. Tapi kita kalau lihat dari si positifnya itu anggap saja itu sebagai menambah wawasan kita ya, supaya kita jadi lebih tahu tentang keberagaman agama yang ada di Oke, that was great. Makasih amat Jana. Permisi Mas, perkenalkan saya Muhammad Novel Ramanda Putra. Di sini saya mau minta izin Mas ya, buat mewawancarai buat tugas kelompok Pancasila saya. Boleh nggak perkenalkan? Mas Ridwan di sono. Mas Ridwan ya. Ya. Ini Mas ya, saya mulai dari pertanyaan pertama Mas ya. Menurut Anda ya Mas ya, apa yang dimaksud dengan toleransi antar umat beragama ini Mas di agama sampean itu? Sekarang saya macam ya. Terus sekarang universal sih Mas, lebih singular. Berarti keadaan di mana di situ kalian menghargai terus jadinya gimana jalan bareng gitu Mas ya. Oke sih terus Ya Mas, masuk di pertanyaan kedua Mas ya. Menurut sampean ini Mas ya, apa faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dalam kerukunan umat di Indonesia? itu lebih ke arah faktor yang mendasar yang paling menurut saya yang paling berimpact itu ketika seorang itu terlalu fanatik dengan idealisnya, terlalu fanatik dengan idealisnya seperti itu. Jadi kadang itu memandang umat beragama yang lain itu lebih rendah dibanding agamanya gitu. Terus pertanyaan ketiga Mas ya, kegiatan apa yang dapat meningkatkan tingkat toleransi antar umat beragama itu gimana sih? Ini kegiatan agar semua orang itu melakukan toleransinya itu yang sangat tinggi loh Mas. Kegiatan apa itu? Nah, perlu dilakukan untuk kita sebagai mahasiswa ini di lingkungan kampus lah. Oh, kita sebagai mahasiswa, Ya, kegiatan ya kayak seperti yang mahasiswa mungkin kayak sosialisasi terkait dengan toleransi. Kita juga kayak gimana ya Mas ya, mempromosikan bukan agama kita ya, toleransi itu sebenarnya indah gitu loh masyarakat seperti itu. Oh, itu Mas. Terus masuk pertanyaan keempat Mas ya. Bagaimana cara kita itu untuk mengatasi perbedaan keyakinan dan praktik agama yang mungkin menyebabkan konflik antar umat beragama? Terus bagaimana kita itu cara mengatasi adanya keyakinan dan praktik agama yang membuat mudah konflik lah antar umat beragama? Kalau menurut saya ini malah sebetulnya sih Mas, kayak seharusnya itu kan bukan seharusnya sih, gak ada agama itu yang mengajarkan tentang keburukan ya Mas. Iya. Semua agama itu baik, cuma itu kembali lagi kepada orang. Misal kalau orangnya memang fanatik, agamaku ini yang paling benar, ya nggak ada habisnya konflik ini. Seharusnya kita lebih ke itu sih, ke orang-orangnya aja. Bukan itu mengatasi konflik orangnya sendiri, tergantung orangnya sendiri bagaimana mendekati sebuah toleransi ini. Masuk pertanyaan terakhir. Pandangan sampean itu tentang pentingnya saling belajar dan memahami keyakinan agama orang lain itu gimana? Pentingnya belajar dan memahami. Iya, saling belajar lah dan memahami keyakinan agama orang lain itu bagaimana? Ya, menurut saya kalau misal kayak itu
ya diambil ya yang baiknya aja, karena setiap agama itu mengajarkan yang baik lah ya, tapi yang buruknya itu kita buang, hilangkan aja gitu. Nggak ada masa agama yang mengajarkan setiap umatnya untuk berbuat yang buruk. Jadi lebih darah ya udah yang baik-baik aja gitu. Gitu. Makasih Mas ya, Mas Ridwan. Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar dari kelas Pendidikan Pancasila nomor 7. Di sini saya akan mewawancarai seseorang. Monggo, boleh diperkenalkan namanya siapa? Nama saya Immanuel Marcel Bina Waksana dari Prodi Televisi dan Film Amunas Lubuk. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya. Menurut Anda, apa itu yang dimaksud dengan toleransi antar umat beragama? Toleransi antar umat beragama, menurut saya toleransi itu sikap kita, gimana cara kita buat menghargai orang-orang yang berbeda agama dan saling menghargai. Oke. Lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya Mas. Oke, menurut Anda, faktor apakah yang menyebabkan timbulnya masalah dalam toleransi umat beragama di Indonesia? Faktor apa yang menyebabkan Timbulnya masalah. kurangnya ini sih, menurut saya kurangnya pemahaman kurangnya pemahaman agama satu dengan yang lain. Di toleran apa ya, dari kecil mungkin belum belum diajari tentang pentingnya toleransi, karena kita tahu di negara ini kan beragam ya. Jadi toleransi kalau menurut saya memang dari kecil itu harus kita tahu. Jadi apa yang mungkin masalah atau konflik tentang toleransi ini menurut saya belum bisa menghargai atau belum sadar dengan pentingnya sangat. Berarti tergantung pribadi orangnya ya? Ya, dari orangnya. Lanjut ke nomor 3 ya Mas. Oke. Menurut Anda, kegiatan apa yang dapat meningkatkan tingkat toleransi antar umat beragama? Banyak, salah satunya mungkin gotong royong ya. Kalau di perumahan-perumahan gitu masih ada yang mungkin satu komplek agamanya itu bisa kayak kita saling gotong royong kayak kerja bakti, atau berteman dengan orang-orang yang mungkin temannya itu agamanya beda-beda. Seperti itu sih berarti. Pertanyaan keempat nih Mas. Bagaimana cara mengatasi perbedaan keyakinan dan praktik agama yang mungkin menyebabkan konflik antar umat beragama? Solusi pertama, kita harus juga memahami ajaran agama lain. Ya kita semua tahu, semua agama itu ngajari yang baik, jadi yang jelek. Jadi menurut saya solusi yang paling pas itu kita harus belajar juga ajaran agama lain itu seperti apa. Misal kalau agama tertentu mengadakan satu acara yang mungkin itu acara keagamaan, kita itu harus pelajari itu tingkat ragam. Itu soal apa, mengajarkan tentang apa, yang perlu kita ketahui pasti yang diajarkan ini. Ya, lanjut ke pertanyaan terakhir ya Mas. Oke. Menurut Samayani, bagaimana pandangan Anda tentang pentingnya saling belajar dan memahami keyakinan agama orang lain? Bagaimana pentingnya? Ya, Penting sih, maksudnya kayak ya itu lagi toleransi itu toleransi itu dari situ gitu. Jadi kita belajar tentang agama lain, dari situ kita akan timbul dalam diri sendiri itu pentingnya toleransi gitu. Jadi penting menurut saya buat belajar tentang agama lain ya, ajaran-ajaran lain ya. Karena itu tadi balik lagi, semua agama itu mengajarkan. oke. Oke. Sekian dari saya. Bye-bye. Di sini saya Muhammad Pati dari Pancasila. Pancasila di sini saya ingin wawancara Semengan, apa boleh? Boleh. Sebelum itu kenalkan diri dulu, Pak. Perkenalkan, saya Septinda Yunita dari Prodi S1 Akuntansi. Nah, lanjut ke pertanyaan deh, Pak. Menurut Mbak ini, apa yang dimaksud dengan toleransi antar umat beragama? Toleransi antar umat beragama suatu sikap ya, tentunya dimana kan di Indonesia ini banyak terdiri dari 5 agama kan.
toleransi antar umat agama itu tetap saling menghormati, saling menghargai kepada antar umat beragama. Oh. Untuk itu, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, menurut Mbak ini apa faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dalam kerukunan umat beragama? Mungkin dari pemahaman agama yang kurang ya, misalnya kayak seperti terlalu fanatik terhadap agamanya sehingga menganggap agama lain itu kayak di bawahnya gitu, dan mungkin itu yang bisa menyebabkan Timbulnya masalah. Untuk pertanyaan ketiga ya, menurut Mbak ini kegiatan apa yang dapat meningkatkan tingkat toleransi dalam beragama di lingkup mahasiswa? Mahasiswa Ya, menurut Mbak apa itu kegiatan? itu sih mungkin mengadakan kayak kegiatan belajar bersama, mungkin antar teman yang berbeda agama untuk mengetahui bagaimana sih kayak perbedaan dalam agama ini. Perbedaan dalam menjalin hubungan, berbicara dan lain-lain. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Mbak mengatasi perbedaan keyakinan dan praktik agama yang mungkin menyebabkan konflik antar beragama? Mungkin dari diri sendiri dulu sih, kayak mengembangkan bahwa pemikiran toleransi antar umat beragama, karena kan semua itu pada dasarnya dimulai dari diri sendiri. Jadi yaitu memahami bahwa Indonesia ini memang terdiri dari beberapa agama. Jadi dari diri sendiri dulu dimunculkan bahwa pemikiran menghormati antar umat beragama. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Mbak, bagaimana pandangan Mbak tentang pentingnya saling belajar dan memahami keyakinan agama orang lain? Dari saya ya tentunya sangat penting sih ada pandangan itu, karena dengan begitu kan kita saling menghargai antar perbedaan sehingga tidak menimbulkan perpecahan antar umat beragama. Mungkin itu Mbak, itu saja untuk wawancara dari saya. Terima kasih atas Sama. Baik. Islam cinta